Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha, dan yang kelimanya ghuslu rijlaihi, itu membasuh kedua kakinya, bikuli kabin, beserta setiap mata kaki, mingkuli rijlin, dari setiap kaki. Masih menjelaskan tentang fardu atau rukun wudu yang harus tahu dan ada pastinya ketika wudu ya, maksudnya dikerjain gitu. Nah, sebagaimana telah diketahui dan harus dihafal ya, bahwa fardu atau rukun wudu menurut mazhab Syafi'i itu nggak kurang nggak lebih dari kitab yang paling kecil sampai yang paling besar juga nggak kurang nggak lebih 6 ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan masih hafal. Yang ke satu niat ya. Yang kedua apa kan? Membasuh muka ya. Iya. Yang ketiganya membasuh kedua tangan ya. Ini sampai beserta sikutnya ya, beserta kedua sikutnya pastinya. Yang ketiganya ya, keempat ya. Ya, keempatnya kemarin tuh mengusap atau menyapu sebagian kepala ya. Nah, sekarang yang kelimanya nih, yaitu membasuh. Jadi dalam wudu itu ada istilah ngusap atau menyapu, ada membasuh ya. Kalau membasuh mah airnya kudu ngalir. Kalau ngusap mah atau menyapu mah enggak ngalir juga enggak apa-apa. Bahkan dicoel ya. Ya bahkan walaupun bukan pakai tangan enggak apa-apa. Ya, apalagi diguyur batu lebih mantep tuh ya. Gitu ya. Itu ya, ingat membasuh kedua kaki. Iya, batasannya itu sebenarnya mah beserta mata kakinya lagi. Iya, mata kakinya ya. Kalau kata bahasa kampung apa namanya? Kangkiongan. Itu harus betul-betul hati-hati. Jadi jangan depannya menyampai kemari. Ini batas kakinya harus segitu semua nih. Begini ya. Jadi jangan sininya ada enggak ini nih ya. Iya, yang kena nih. Jadi batasannya ini. Jadi kudu rata nih semua nih kena. Gitu. Ya, asalnya enggak kena berarti enggak sah. Iya, itu ya. Gitu. Ada sisik ikan bebaet tuh ya. Iya, tak khawatir gitu doang tuh. Kadang-kadang tuh ya. Iya. Begitu. Ya termasuk yang merubah air juga. Perhatikan tuh, apa semacam yang merubahkan air itu walaupun barang suci seperti bekas pakai sopel ya, itu jangan langsung itu dicuci dulu gitu. Makanya kalau malam habis pakai sopel seperti di muka, di tangan, di kaki ya, itu jangan langsung wudu dulu ke. Bersihin dulu, cuci muka dulu, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, baru wudu tuh. Ngurut apa minyak lagi. Tuh minyak termasuk tuh ya, masih lengket-lengket tuh. Minyak gandapura itu JPU. Iya. Izin kan dia mau ada juga, bukan. Iya kan itu bisa ngerubah air nantinya. Jadi enggak nyerap. Emang dia kalau nyerap, cuma ngerubah. Jadi itu jangan sampai ada syaratnya itu syarat wudu ya. Jangan ada yang menghalangi air macam tadi sisik ikan tuh. Ya, lilin umpamanya gitu. Cet tuh ya gitu ya. Nah, yang udah kering gitu.
Dan jangan ada yang merubahkan air, walaupun itu barang suci, bahkan wangi sekalipun. Itu ya, seperti pakai minyak wangi itu tetap. Iya. Ya. Nah, apa sebabnya nih? Nah, lil ayati, ya biasalah karena ayat. Dalilnya semua itu jelas ya. Surat Al-Maidah ayat 6 itu yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain itu. Yang terjemahnya, mahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, muka, dan tanganmu sampai ke sikunya atau beserta siku, dan sapulah atau usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki itu ya dalilnya. Nah itu kalau memang umumnya ya. Sekarang bagaimana kalau memang dianya dalam keadaan pakai sepatu? Ya, au masuhubaihima, atau mengusap dua mujahnya atau dua sepatu. Bisurut ya, pastinya dengan syarat-syaratnya. Jadi kalau memang dianya pakai sepatu mah kan boleh ya. Orang kalau pakai sepatu dengan syarat-syarat itu, sepatunya yang udah menutupin mata kaki, kemudian makainya juga seudahnya wudu nih. Nah nanti itu dia boleh kalau wudu nggak dibuka lagi. Ini macam abri gitu ya mungkin ya. Abri itu. Nah itu kalau memang dia batal wudu lagi, nggak kudu dibuka sepatunya tuh. Tuhnya kayak begitu, udah. Nggak usah dibuka, usap aja tuh sepatunya ya. Gitu. Tapi kalau dibuka gimana? Itu berarti nggak apa-apa ya. Ya cuma kalau dia nggak mau ngebuka juga, ya itu memang karena dia udah pakai sepatu dengan aturannya ya, itu boleh dia nggak dibuka juga. Iya. Iya kan kalau iya nggak salah wudu. Jadi kalau dianya di rumah, ya itu berlakunya sehari semalam. Nggak boleh tuh nggak dibuka tuh, wudu juga dia nggak dibuka gitu. Kalau dianya kemana-mana nih seperti musafir ya, itu berlaku sampai 3 hari gitu. Tapi ingat tadi tuh mau pakai sepatunya wudu dulu. Kalau memang dia belum batal mah tuh nggak usah wudu lagi. Nah kalau batal tuh dia wudu lagi, nah itu sepatunya nggak kudu dibuka, nggak apa-apa gitu ya. Kayak pakai perban tuh, yang di perban itu ya, kalau memang dia waktu merbannya itu wudu dulu tadinya, itu ketika dia wudu, umpamanya nih yang di perban itu di anggota wudu gitu ya, seperti tangan, kaki gitu ya. Ya umumnya di tangan nih kan ya, kalau kaki maupun cuma segitu kan. Iya. Nah itu ketika dia wudu nggak kudu dibuka tuh perbannya, cukup diusap tuh atasnya, yang nggak boleh kena air gitu kan. Kalau luka katanya kalau banyak kena air lama kebaik gitu ya. Jadi tadi boleh tuh dia nanti kalau wudunya nggak kudu dibuka lagi tuh perbannya, cukup diusap atasnya aja sama air kayak kita ngusap kepala itu gitu ya. Jadi simbol aja itu mah, asal waktu dia merbannya itu wudu dulu
Kalau nggak wudu mah tetap nggak boleh, kudu dibuka. Gitu ya. Gitu. Ya, dan tentunya sebagai pengganti usapan itu dia tayamum juga. Jadi terserah dah orang yang diperban mah sebenarnya mah. Ya bukan aja wudu tapi juga tayamum juga ya. Iya. Ya tadi kalau wudu doang dibuka lama kebaik itu ya. Nah lebih itu kan kalau nggak ada ilmunya itu wah udah begitu. Kemudian wajibu dan wajib ghuslu batinis saqobin, membasuh bagian dalam yang lubang-lubang lah gitu ya. Wasakin dan yang pecah-pecah. Tuh, jadi wajib lagi itu ketika membasuh kaki, umpamanya kan kaki mah tuh kalau ada yang suka lubang-lubang tuh ya. Jadi ini di sini tuh suka dulu orang tuh ada tuh. Belekan gitu. Pada kayak bekas kena hujan teh gitu, kayak tanah bekas kena hujan tuh. Oh, ya tanah kutu air kena kutu air. Itu kena kutu air ya. Pada barolong. Oh, pada borong tuh. Itu wajib kudu nyerap air gitu. Nyerap ke jero. Ini kudu kebasuh gitu. Oh ya. Iya. Air tuh pada barolong. Iya. Atau yang pecah-pecah tuh, umpamanya bekas kena apa begitu ya. Iya, itu yang nampak-nampak itu harus kena air, harus nyerap gitu air. Sebab itu kalau memang adanya di bagian kaki yang wajib dibasuh gitu tadi ya. Kalau yang nggak wajib dibasuh mah tuh nggak masalah. Gitu aja tadi gitu. Ya. Far'un, ada suatu cabang yang terkait cabang masalah nih tentunya yang terkait dengan membasuh kedua kaki nih. Lau dakholat, kalau masuk syaukatun duri pirijlihi pada kakinya, wa zuharo dan nampak baduha sebagian duri, wajaba maka wajib kolha mencabutnya, wa ghuslu mahaliha dan membasuh tempatnya. Tuh, jadi kalau ada nih orang kecocok duri lah, kaki kesusupan ya bener ya kakinya. Nah itu belum masuk semua tuh duri, ada sebagian yang keluar itu ya, sepanjang itu ya. Maka kalau kondisi seperti itu wajib dicabut tuh durinya, cabut ya, nggak boleh biarin lah, nggak boleh, itu wajib dicabut. Dan setelah dicabut ketika wudu itu wajib juga dibasuh tempat duri itu tuh, bekas kesusupannya itu tuh ya. Kalau memang ya mungkin kalau yang durinya kecil malah langsung rapet kali ya. Ini mah mungkin durinya gede kali nih. Jadi masih ada kebeleknya gitu ya, ada ini ya. Iya. Nah, apa sebabnya bisa begitu? Li'anahu, karena sesungguhnya tempatnya duri tersebut soro itu menjadi bihukmi zohiri, hukum zohir. Karena tempat nyocoknya duri itu ya sampai ke dalamnya itu yang memang kalau durinya gede emang nampak gitu umpamanya itu ya, itu statusnya hukum luar. Makanya wajib
ketika membasuh kaki itu kudu kebasuh gitu ya. Nah sekarang bagaimana nih sebaliknya, kalau durinya itu memang masuk semua atau memang durinya kecil, begitu dicabut langsung rapet gitu ya. Ba'inis tatarot, maka kalau ketutup duri tersebut kulluha seluruhnya. Jadi ini mah udah nggak ada yang nongolnya lah, ini mah udah benar-benar masuk ke dalam ya. Sorot, maka duri tersebut jadi fi hukmil batini, hukum dalam, fayasihu maka saja wudunya walaupun nggak dicabut lagi gitu biasanya. Jadi kalau seandainya durinya itu benar-benar masuk semua lah gitu ya intinya, iya dipegang juga nggak ada yang ininya gitu ya, kan udah masuk semua rapat sudah dah. Nah itu mah udah hukumnya hukum dalam, sehingga walaupun dia nggak dicabut juga tuh ya, nggak usah susah-susah, kemudian nggak dibasuh tempat duri itu mah udah sah saja, karena itu mah dihukumin sebagai dalam gitu aja gitu ya. Nah itu kalau duri. Nah sebagai sekarang bagaimana nih kalau koreng? Iya borok. Walau tanah patok, dan kalau koreng lah pirijlin pada kakinya, au gueri atau selainnya, lam yajib maka tidak wajib ghuslu batinihi membasuh bagian dalamnya, malam yatasyaqqaq selagi itu tidak belah. Tuh, jadi kalau seandainya di kaki atau di tangan ya, pokoknya anggota wudu nih, itu umpamanya ada semacam koreng lah itu ya. Nah itu nggak wajib ngebasuh bagian dalamnya, kudu dikorek-korek apalagi ya, nggak kudu gitu. Nah itu pun kalau memang belum pecah. Tuh berarti ini macam ini apa? Melentung ya. Melentung, bisul lah. Jadi kalau ada bisul di kaki atau di tangan pokoknya anggota wudu, itu nggak wajib membasuh dalam bisul itulah. Nah kalau memang belum pecah gitu ya. Nah, maksudnya najis kumaha tenon? Geus kajian di dalam itu bagian jero eta mah di jero. Teh naon? Geus langkung geus biru naon kitu nya. Oh, geus bae eta mah geus entah kudu dibetuskeun, entah kudu dipepet, enggak kudu dipecahin gitu ya. Biarin aja gitu ya. Dan itu udah gitu aja. Memang selagi belum pecah gitu ya. Nah bagaimana kalau udah pecah? Fa'in tasak koko, kalau seandainya sudah pecah tuh, wajaba ghuslu batinihi, wajaba maka wajib ghuslu batinihi bagian dalamnya, malam yartakik, itu pun kalau belum rapat lagi. Jadi kalau bisul atau cenangnya itu sudah pecah mah baru tuh wajib dalamnya itu kudu kebasuh, kudu nyerap air. Ya itu pun kalau seandainya belum rapat lagi gitu ya.
Kalau memang udah rapat mas seperti udah beberapa saat ya, ini bisul yang atau cenang yang tadi pecah sekarang udah rapat lagi. Nah udah itu mah udah nggak kudu ngebasuh bagian dalamnya lagi. Jadi tuh yang wajib ngebasuh bagian dalam bisul atau cenang itu yang baru pecah gitu aja, yang belum rapat lagi. Nah gitu ya. Terus tanbihun, ini suatu peringatan yang juga masih berhubungan dengan mandi khususnya di sini Maya, nanti ya, dalam mandi lah. Zakaru telah menyebutkan ulama fil gusli di dalam mandi, anahu sesungguhnya yupa itu dimaaf an batini uqadis sya'ri, daripada bagian dalam bundelan rambut. Aizan akoda, yakni ketika ngebundel itu rambut binafsihi dengan sendirinya. Itu jadi ini ya, ulama ahli fikih sudah menyebutkan tentang ketika mandi nih, khususnya bagi orang yang memang rambutnya itu galing kan rintik lah. Rintik galing. Iya, yang tebal begitu loh pokoknya mah. Rintik sama. Yang boleh ngeboarding. Mas mendingan. Yang boleh ngeboarding gitu ya. Oh, itu mah. Rintik. Rintik ya, keriting. Iya. Gitu. Nah itu kan otomatis dia nggak bisa langsung nyerap gitu air ya ke kepalanya ini, ke rambutnya ya, kepala, karena itu rambutnya kan ngebundel gitu ya, gitu. Nah itu bagaimana? Nah tadi ya itu dimaaf bagian dalam bundelan rambut itu, artinya seandainya nggak nyerap juga air, sah aja ketika mandi gitu. Tapi kalau memang tuh keritingnya bawaan, iya, udah emang itu mah bawaan lah gitu ya. Ya kan orang rambutnya ada yang keriting, ada yang biasa, yang galing ya. Nah, cuma keriting itu kadang-kadang ada yang memang bawaan, ada yang enggak tuh. Iya, jadi kalau bawaan mah seandainya waktu mandi itu air nggak nyerap ya, itu dimaaf. Tapi kalau boleh ngeriting mah dia tuh kemudian mandi nggak nyerap, itu nggak dimaaf. Makanya hati-hati itu. Iya, kudu benar-benar. Nah dikit lagi. Nah itu tentang orang yang rambutnya keriting lah. Nah nanti bagaimana nih kalau orang yang rambutnya banyak kutunya tuh, sama kan ya, karena saking banyaknya tuh kutunya itu nggak nyerap juga tuh air, kalingan tuh sama kutu-kutu. Saking banyak-banyak. Iya. Nah itu bagaimana nanti tuh ya, ketika dia mandi khususnya ya, air sampai nggak nyerap tuh ke kepala gitu ya. Nah, karena ini mungkin ada agak panjang ya, nanggung, jadi bersambung. Ya mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat.
Allahumma sholli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an ashabi rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka amalan tubarru bi ilmin hajatan wa tanzilul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i. Alhamdulillahirabbil alamin.